ada dua. Yang pertama merah alami karena kurang gizi, ya, atau karena genetik. Yang kedua bisa juga karena dicat. Kalau rambutnya dicil, pada saat hamil kita beritahukan pada pasien bahwa tidak boleh atau disarankan tidak mengecat rambut pada saat hamil karena bahan kimianya bisa transplasenta, bisa mempengaruhi tumbuh kembang si janin. Ya, rambut berwarna hitam. Kemudian dari rambut apabila orangnya tidak pakai jilbab, ya, kelihatan ada ketombe atau tidak. Ada ketombe, kemudian kotor atau tidak mempengaruhi hygiene-nya atau kebersihan. Kalau memang ada ketombe, bilang warna rambut hitam, ada ketombe atau tidak ada ketombe, kulit kepala bersih, dan rambut rontok atau tidak. Untuk melihat rambut rontok kita bisa melihat di bantal, atau boleh Bu permisi ya Bu ya, kita ambil sedikit rambutnya, kita belai rambutnya, biasanya sudah kelihatan kalau rambutnya rontok atau tidak. Ya, kemudian kalau pasiennya pakai jilbab atau tertutup ya kepalanya, bilang permisi ya Bu ya, apakah boleh saya mau memeriksa kondisi kepala Ibu dan rambut. Oh iya nggak apa-apa, permisi Bu, saya bantu untuk membuka jilbabnya atau penutup kepalanya, ya. Kebersihan kulit kepalanya, rontok atau tidak, ya. Yang kedua kita palpasi dari atas sampai ke arah belakang. Bu permisi ya Bu ya, sebelum palpasi harus bilang permisi dulu Bu, permisi ya Bu ya. Sambil kita memijat atau palpasi, sambil kita lihat wajah pasien. Pada saat kita, nah, wajah pasien atau mimik mukanya itu kita lihat apakah dia terasa nyeri atau tidak. Ya, kalau gini kan enak, enak sekali, ya kan. Nah, berarti pasien tidak ada rasa nyeri dan tidak ada benjolan abnormal kepala. Tidak ada nyeri dan tidak ada benjolan abnormal. Ya, kalau sudah, kepala sudah ya, rambut sudah ya, kita ke wajah. Wajah yang pertama inspeksi, pucat atau tidak. Kalau pucat berarti menandakan ibunya anemia. Ya. Wajah pucat atau tidak, simetris atau tidak. Simetris biasanya menunjukkan bahwa ibunya odem. Inspeksi dulu, simetris atau tidak, odem atau tidak, pucat atau tidak. Ya. Kemudian palpasinya boleh pakai 3 jari, boleh pakai 2 jari, ya. Palpasi di daerah wajah untuk menentukan apakah ada odem atau tidak. Kalau kembali dalam 1 detik berarti tidak ada odem, ya. Setelah itu sudah wajah, lalu kita ke mata. Mata simetris atau tidak, 2 mata simetris atau tidak. Kemudian yang putih namanya apa nih? Sklera. Skleranya berwarna putih, tetapi bisa juga berwarna kuning kalau ibunya ada hepatitis. Ya. Sklera berwarna putih. Kemudian konjungtiva. Konjungtiva berwarna merah muda. Kalau pucat berarti menandakan ibunya anemia. 2 langsung ya, dilihat 2 langsung. Ya. Bu permisi ya Bu ya, pakai ini boleh, pakai ini boleh, ya. Kemudian setelah itu baru yang di tengah. Ya. Apa ini namanya? Pupil. Refleks pupil. Refleks pupil menggunakan pen light. Dari arah dalam ke belakang, ya. Dengan 2 jari atau 3 jari. Ya. Ya, apa kan kepala ya? Ya, apa kepala tidak kelihatan? Ternyata nggak pas, yang di shoot yang nol. Oke, mata sudah. Sekarang hidung. Hidung simetris atau tidak, ya. Hidung simetris atau tidak. Kemudian kita lihat pakai pen light, inspeksi pakai pen light. Tidak ada sekret dan tidak ada pembesaran kelenjar polip yang di dalam, ya.
tidak ada sekret dan tidak ada pembesaran pada kelenjar polip, tidak ada polip. Sudah? Inspeksi sudah ya? Kemudian kita palpasi. Palpasi hidung, dilihat semua dari atas sampai ke arah pipi, dari atas. Jadi kalau kita inspeksi ke pasien dari atas ke arah pipi, jangan dari atas cuma ke sini aja, ya. Karena ini kelenjar sinus itu ada di sini, ya. Jadi dari atas sampai ke arah pipi, ya. Tidak ada pembesaran kelenjar sinus, ya. Tidak ada pembesaran kelenjar sinus. Kalau kelenjar sinus itu membesar atau meradang, namanya sinusitis. Pernah dengar kan ya? Sinusitis. Tidak ada pembesaran pada kelenjar sinus. Ya. Sudah? Kemudian mulut, bibir simetris, tidak ada apa? Bibir sumbing apa namanya? Labioskisis dan labiopalatoskisis. Kalau hanya bibir saja yang sumbing namanya labioskisis. Tapi kalau bibir sampai langit-langit namanya labiopalatoskisis. Ya, tidak ada labioskisis dan tidak ada labiopalatoskisis. Ya, warna bibir pucat ataukah tidak? Tapi kalau ibunya pakai lipstik, kan kita nggak tahu ibunya pucat atau tidak. Kita bisa melihatnya dari konjungtiva dan wajah. Ya, nggak bisa bu ibunya pakai lipstik. Berarti saat ibunya pakai lipstik kita bisa lihat ibunya pucat atau tidak dari konjungtiva sama wajah. Ya, pakai ibunya pakai lipstik nggak apa-apa. Ya. Hanya dilihat bibirnya simetris atau tidak, pucat atau tidak, adakah labiopalatoskisis dan labioskisis. Sudah? Kemudian ibu diminta untuk membuka mulut. A. Pertama kali yang kita lihat adalah gigi. Gigi, apakah ada gigi berlubang dan apakah ada karies gigi? Ya, apakah ada gigi berlubang dan apakah ada karies gigi? Kalau ada gigi berlubang, berarti kita sarankan ibu untuk merawat giginya. Kalau ada karies gigi, berarti harus dibersihkan. Ya. Kemudian kita minta ibu untuk menjulurkan lidah. Bu, minta tolong julurkan lidah sambil bilang A. Ya. Menjulurkan lidah itu ada dua tujuan. Yang pertama adalah melihat apakah lidah bersih atau tidak. Nah, lidah bersih atau tidak. Kalau lidahnya berwarna merah muda, tidak ada bintik-bintik putih, berarti lidahnya bersih. Kalau lidahnya pernah lihat atau ada yang punya tipes. Nah, kalau lagi tipesnya naik, ya, naik apa namanya? Lagi tipesnya naik, panas, kelihatan lidahmu pasti putih lidahnya, ya. Nah, itu kita lihat pada pemeriksaan fisik ibu hamil. Bu, permisi julurkan lidah sambil bilang A. Pertama kita lihat lidahnya bersih atau tidak. Kemudian kita lihat kelenjar tonsil. Mandel, ya. Kelenjar tonsil ada pembesaran atau tidak. Nah, di dalam, di sini kelenjar tonsil, ya. Bu, permisi, buka mulut. Yang pertama kita lihat giginya. Gigi ada lubang atau tidak, apakah ada karies gigi atau tidak. Kemudian kita tolong ibu untuk menjulurkan lidah dan bilang A. Dalam posisi A, kita lihat apakah lidah bersih atau tidak dan apakah ada pembesaran pada kelenjar tonsil. Ya. Bibir, gigi, lidah, mulut sudah. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, saya nggak paham ya. Setelah itu leher. Di leher semuanya pegang di belakang telinga sampai ke arah klavikula. Di belakang telinga sampai ke arah klavikula. Klavikula itu belakang telinga sampai ke arah klavikula.
Di situ ada kelenjar, namanya kelenjar limfe, kelenjar limfe. Jadi lakukan palpasi. Oh sorry, yang pertama inspeksi. Inspeksi pada leher simetris, artinya tidak ada benjolan dan tidak ada bekas luka operasi. Leher simetris tidak ada benjolan, hanya inspeksi saja biasanya kan kelihatan ya ada benjolan atau tidak ya. Inspeksi leher simetris tidak ada luka bekas operasi. Kemudian kita palpasi. Palpasi dari belakang telinga sampai ke arah klavikula, tidak ada pembesaran dan nyeri tekan pada kelenjar limfe. Tidak ada pembesaran dan nyeri tekan pada kelenjar limfe. Ya. Terus di depan bawah rahang sampai ke bawah. Bawah rahang sampai ke bawah. Di situ ada vena jugularis. Ya. Jadi yang di belakang sini ini ada kelenjar limfe. Di sini ini ada vena jugularis. Ditekan vena jugularis. Tidak ada pembesaran dan nyeri tekan pada vena jugularis. Terus di sini ada kelenjar apa? Tiroid. Ya. Ibunya dengan 4 jari, leher ibunya kita tekan di daerah sini, kemudian minta ibu untuk menelan. Bu, permisi, ibu bisa menelan? Apa yang ibu rasakan? Tidak ada. Berarti tidak ada nyeri tekan dan tidak ada benjolan abnormal pada kelenjar tiroid. Ya. Jadi di leher itu ada 3. Yang pertama ada kelenjar limfe di sini. Kemudian di sini ada vena jugularis. Di sini ada kelenjar tiroid. Ya. Sudah? Setelah itu kita ke dada. Dada. Ya. Inspeksi. Dada simetris dan tidak ada retraksi dinding dada. Retraksi dinding dada itu kalau orang sesak, tarikan, ya, tarikan ke dalam, itu namanya retraksi dinding dada. Dada simetris dan tidak ada retraksi dinding dada. Lalu setelah itu kita ambil stetoskop, palpasi. Palpasinya begini caranya. Dengan 2 tangan, ya. Ditekan, ya, ditekan sambil kita lihat wajah ibunya, tidak ada nyeri tekan dan tidak ada benjolan abnormal. Apa yang ibu rasakan? Tidak ada. Berarti tidak ada nyeri tekan dan benjolan abnormal pada dada. Ya, yang pertama inspeksi. Dada simetris, tidak ada retraksi dinding dada. Yang kedua palpasi, berarti tidak ada nyeri tekan dan benjolan abnormal pada dada. Lalu yang ketiga, ambil stetoskop. Ya. Stetoskop, auskultasi di dada. Kanan, kiri, bawah. Ya, kanan, kiri. Terserah mau kiri dulu mau kanan dulu boleh. Paru-paru kita kan ada 2 ya, kanan dan kiri, ya. Sama yang di bawah. Apa saja kalau auskultasi pada dada? Apakah ada suara ronki dan wheezing? Kalau ronki bunyinya grok grok grok, ronki grok grok grok, berarti menandakan ada penumpukan cairan pada paru-paru dan saluran pernapasan. Ronki, tulisannya RONCHI. Ronki berarti ada penumpukan cairan pada paru-paru dan saluran pernapasan. Bunyinya adalah grok grok grok, ya. Kalau kita grok grok banget sih ya. Jadi kalau dia nafas itu ya.
kayak grok-grok, kayak ada suara cairan yang digetarkan gini, ya itu. Kemudian kalau satunya wheezing, bukan wheezing, tapi bacanya wheezing. Wheezing, tulisannya kan W-H-E-E-Z-I-N, tulisannya wheezing, bacanya wheezing. Wheezing. Kalau bunyi wheezing, kayak suara orang asma, ya ini wheezing. Kalau nggak percaya, cari orang yang asma, ambil stetoskop, dengarkan paru-parunya. Pasti saat dia bernafas pasti akan berbunyi. Ya, berarti ada penyempitan saluran pernafasan. Wheezing, penyempitan saluran pernapasan, bunyinya adalah. Setelah auskultasi kita perkusi. Kamu sendiri itu bisa loh memperkusi. Kuat betul punya Ya, suaranya kan duk duk duk, ya, duk duk duk. Kalau kamu punya TBC atau punya batuk yang berkepanjangan, jangan. Ya. Atau ada teman atau yang sekiranya dia batuk yang berkepanjangan, coba. Pasti kalau ada cairan di paru-paru pasti dia akan bunyi bunyinya kak duduk gini ya, pasti bunyinya kan seperti apa ya, kantong yang diisi air, kemudian kita kasih perlak, lalu kita pukul, pasti akan bunyinya seperti itu. Berarti kalau saat kita perkusi, bunyi yang normal adalah apabila bunyinya duk duk duk, maka normal. Tapi kalau bunyinya blub blub blub, berarti ada penumpukan cairan di paru. Ya. Ada pertanyaan? Sudah? 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 Sekarang kita ke payudara. Atau ada yang mau menyerahkan payudaranya? Payudara, ya. Payudara ibu hamil itu tidak boleh terlalu banyak distimulasi karena bisa menyebabkan kontraksi pada ibu hamil, ya. Kalau pada ibu nifas, pada ibu yang normal, perempuan biasa, nggak apa-apa. Tapi kalau pada pemeriksaan ibu hamil, untuk pemeriksaan payudara, ya, hanya 1 kali palpasi saja, dan itu langsung menggunakan 2 tangan. Ya, yang pertama kita inspeksi payudara simetris atau tidak. Ya, pada ibu hamil payudara simetris atau tidak. Kemudian kita lihat areola mamae. Pada ibu hamil areola mamae akan mengalami yang namanya hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi sehingga areola mamae kelihatan lebih hitam karena hiperpigmentasi. Jadi pada inspeksi, saya ulangi, pada payudara inspeksi apakah payudaranya simetris atau tidak, ya. Kemudian yang kedua, lihat areola mamae. Areola mamainya berwarna lebih kehitaman karena ada hiperpigmentasi. Kemudian yang ketiga adalah payudara, apa namanya? Puting susu. Puting susunya menonjol atau datar atau masuk ke dalam. Puting susunya menonjol atau datar atau masuk ke dalam. Sudah? Ya. Nah, kemudian pada saat kita palpasi menggunakan 2 tangan langsung. Ya. 2 tangan kan sudah pakai handscoon ya. 2 tangan, jadi langsung dari atas ke bawah.
dari atas. Jadi kalau pada pasien nih ya, jadi dari atas langsung ke bawah, atau arah sebaliknya juga boleh. Tapi satu kali saja, ya. Dari atas ke bawah, kembali ke atas, satu kali. Kalau pada ibu hamil, nggak perlu sering-sering. Kalau pada ibu nifas kan banyak ya, untuk merangsang produksi ASI juga. Kalau pada ibu hamil, pemeriksaan fisik hanya kita lakukan satu kali saja, satu putaran dari atas ke bawah, kembali ke atas lagi. Ya. Jadi menggunakan dua tangan dari atas, dari tengah ya ke sini, balik ke sini. Tapi langsung dua tangan, kanan dan kiri. Paham? Palpasi sudah, payudara. Setelah payudara, kita ke aksila. Kita minta ibu untuk mengangkat dua tangannya seperti ini. Ibunya kan tidur tuh, jadi seperti posisi terlentang. Nah, ya, dua tangan kita langsung meraba, langsung palpasi. Inspeksi dulu, dilihat apakah ketiaknya bersih atau tidak dan ada hiperpigmentasi atau tidak, ya, pada ketiak. Setelah itu kita palpasi dari arah atas ke arah payudara, ya. Jadi langsung dua tangan ibunya terlentang kan, ya. Kita langsung palpasi dari atas ke arah payudara. Di sini lihat semua, dari atas ke arah payudara. Ya, dari atas ke arah payudara. Jadi langsung pakai dua tangan dari atas ke arah payudara. Bisa mulai kan? Udah kelenjar apa? Getar. Untuk memeriksa apakah ada pembesaran dan nyeri tekan pada kelenjar getah bening. Ya, di ketiak itu ada kelenjar getah bening. Makanya dipalpasi untuk melihat apakah ada nyeri tekan dan benjolan abnormal pada kelenjar getah bening. Sudah? Setelah itu kita ke abdomen. Berdiri semua. Dekat. Di abdomen, ya. Ibunya kan di sini kepalanya, perutnya di sini ya, katakan perutnya di sini lah ya, udah nggak apa-apa. Kita ada di sebelah kanan ibu. Abdomen yang pertama adalah kita inspeksi perut ibu simetris atau tidak, ya. Artinya pada saat seseorang itu hamil, perutnya membesar sesuai usia kehamilan atau tidak, simetris, ya. Kemudian kita lihat apakah ada bekas luka operasi atau tidak, ya. Apakah ada bekas luka operasi atau tidak. Pada kehamilan ada yang namanya garis, apa namanya? Garis linea. Dari PX ke pusat namanya linea apa? Dari pusat ke simpisis namanya linea apa? Loh, ayo ini kan sudah ini. Nikra sama Nikra aja ikut tuh. Garis PR, ujian saya tanya harus benar. Cari, baca, ya. Bukan saatnya kalian disuapin lagi. Linea, dari PX ke pusat namanya linea apa? Dari pusat ke simpisis namanya linea apa? Cari, baca, ya. Terus ada garis-garis di sini. Namanya apa? Sok stretch mark. Stretch mark itu kalau kulit diginikan lagi itu namanya stretch mark. Apa namanya? Hah? S T R
Striae. Ya, striae. Yang warna coklat namanya striae apa? Yang warna putih namanya striae apa? Yang coklat apa? Coklat. PR. Cari striae yang warnanya coklat namanya apa? Striae yang warnanya putih namanya apa? Ya. Dibaca lagi bukunya. Aduh. Ya. Oke, setelah itu inspeksi sudah. Dari bentuk simetris atau tidak, kemudian adakah bekas luka operasi atau tidak, kemudian lineanya tadi apa, strienya tadi apa, sudah ya, itu hanya diinspeksi atau dilihat. Kemudian yang kedua, palpasi. Metelin, kita dekatkan metelinnya, ya. Palpasi ada 4 leopard, mulai dari leopard 1 sampai leopard 4. Leopard 1 untuk menentukan tinggi fundus uteri dan bagian apa yang ada di fundus, ya. Tinggi fundus uteri dan bagian apa yang ada di fundus. Caranya dilihat semua dulu. Ibunya kan posisinya seperti ini ya, berarti kita harus di bawahnya ibunya. Bu, permisi ya Bu ya, kakinya ditekuk dulu. Jadi untuk leopard 1 kaki ditekuk dulu. Permisi ya Bu, tangan kita berada di atas simpisis seperti ini. Seolah-olah kita mau mengumpulkan isi perutnya ibunya ke tengah, ya. Nah, ketemu fundusnya. Saya ulangi ya. Leopard 1 untuk menentukan bagian apa yang ada di fundus dan untuk menentukan tinggi fundus uteri. Metelin harus dekat dengan kita, leopard 1. Bu, permisi, kakinya ditekuk, kemudian dari bawah kita seperti mengumpulkan isi perut ibunya ke tengah. Ketemu fundus. Tangan kiri langsung di atas simpisis. Kaki masih ditekuk, kita goyangkan di daerah fundus. Apa ini ya, sambil kita raba. Kalau terasa lunak, tidak melenting, tidak bulat, berarti bokong. Lunak, tidak melenting, tidak bulat, berarti bokong. Kalau terasa, kok keras ya, bulat, melenting, berarti kepala. Kalau posisinya kepalanya di sini berarti posisi apa? Sungsang. Ya. Kalau di sini bokong berarti posisinya kepala. Ya. Ada posisi sungsang, ada posisi kepala, ada posisi lintang. Ya. Kalau di sini kosong, loh kok kosong ya? Di sini juga kosong, berarti posisinya lintang. Oke, posisinya seperti ini. Kemudian kalau kita sudah menentukan lunak, tidak melenting, tidak keras, berarti ini bokong. Ya. Lalu tangan kanan ambil metelin. Yang kita pakai adalah yang senti. Yang senti, bukan yang inci. Yang senti, ya. Di atas simpisis. Sorry. 0 harus di atas simpisis, ya, di tepi atas simpisis. 0 harus di tepi atas simpisis. Kalau sudah, tangan kita ini di fundus, lalu kita pegang yang di daerah fundusnya. 36, ya. Jadi ini posisinya di fundus. Tarik sampai 0-nya ada di atas simpisis. Ya. Bisa ya? Sudah ketemu nih.
Sudah ketemu fundus. Tarik ke bawah sampai nolnya ada di atas simpisis, tepi atas simpisis. Setelah itu baru jempol. Lihat 35 atau 36 ya? 35 ya. 35. Ya. TFU-nya 35. TFU itu untuk menentukan apa sih? TFU itu untuk menentukan apa? Usia kehamilan. Usia kehamilan itu bisa dihitung dengan TFU. TFU berapa senti dikalikan 2 dibagi 7 ya. TFU katakan 35 cm TFU-nya dikalikan 2 dibagi 7 itu hasilnya adalah sama dengan usia kehamilan dalam bulan ya. Usia kehamilan dalam bulan. Tapi kalau berapa senti dikali 8 dibagi 7 itu ketemunya nanti usia kehamilan dalam minggu. Berapa senti dikali 8 dibagi 7 itu hasilnya adalah sama dengan usia kehamilan dalam minggu. Bisa juga saat kita menentukan usia kehamilan adalah dengan berapa tinggi fundus uterinya. Masih ingat ya, kalau TFU-nya belum teraba itu berarti kurang dari 12 minggu. Kalau TFU-nya 1 atau 2 jari di atas simpisis itu berarti 12 minggu. Ya. Kalau TFU-nya 3 jari di atas simpisis berarti 16 minggu. Pertengahan antara pusat simpisis adalah 20 minggu. Setinggi pusat adalah 24 minggu. 3 jari di atas pusat adalah 28 minggu. Pertengahan pusat PX prosesus hipoideus ya, adalah 36 minggu. 32 minggu. Setinggi PX atau setinggi ini apa? Mendekati prosesus hipoideus adalah 36 minggu. 3 jari di bawah PX 40 minggu. Loh, kenapa kok semakin turun, Bu? Karena 40 minggu kepala sudah mulai masuk pintu atas panggul. Jadi lebih turun. 36 minggu itu maksimal, 40 minggu dia akan turun lagi. Karena kepala sudah masuk ke BAP. Hafal? Pokoknya kalau untuk TFU dengan jari, setinggi pusat adalah 24 minggu. Kalau saya patokannya itu. Teraba 1 sampai 2 jari di atas simpisis mulainya adalah 12 minggu. Sebelum 12 minggu tidak akan teraba. Ya. Hanya biasanya teraba keras gitu aja. Tapi belum teraba di atas simpisis. 1 sampai 2 jari di atas simpisis itu pasti 12 minggu. Ya. Kemudian 3 jari di atas simpisis naiknya 4 minggu. 16. Pertengahan 20. Setinggi pusat 24. 3 jari 28. Pertengahan 32. Setinggi PX 36. Turun 40. Ya. 4 minggu, 4 minggu, 4 minggu, 4 minggu, 4 minggu, 4 minggu. Ya. Oke. Setelah itu Leopold 2. Leopold 2 untuk menentukan apakah punggung bayi ada di kiri ibu atau kanan ibu. Kalau punggung bayi di kiri ibu namanya puki. Kalau punggung janin di kanan ibu namanya puka. Kalau puki berarti sebelah sini apa? Ekstremitas. Kalau puka berarti di sini apa? Ekstremitas. Ya, darahnya. Oh iya, saya lupa. Pada saat kita mengukur TFU, kaki ibunya lurus ya. Jadi kaki ibunya itu hanya ditekuk pada saat kita menentukan TFU sama bagian apa yang ada di fundus. Setelah kita ini, ibunya diminta lurus dulu kakinya, baru kita ukur TFU-nya. Ya, karena semakin ibunya ngangkat, maka TFU-nya akan semakin tinggi.
ya tidak akurat. Jadi permisi Bu, diluruskan kakinya, baru kita ukur. Ya. Lapor 2. Bu permisi Bu, kakinya ditekuk lagi. Kakinya ditekuk lagi. Lapor 2 sama. Ya. Tangan kanan menahan, tangan kiri meraba. Oh, teraba ruang kosong atau teraba panjang, keras seperti papan. Berarti keras, panjang seperti papan. Berarti puka. Kalau di sini puka, berarti di sini kalau di sini puka, di sini punggung, berarti di sini ekstremitas. Terdapat bagian-bagian kosong dan ada bagian-bagian kecil. Terdapat ruang kosong dan ada bagian-bagian kecil. Ya, sudah. Bisa ya? Nomor 2 untuk menentukan punggung janin dan bagian ekstremitas. Nomor 3 masih dalam posisi kaki ibu ditekuk sama dari bawah seperti menengahkan. Nomor 3 untuk menentukan apa yang ada di bagian terdahulu dan apakah bagian terdahulu sudah masuk PAP atau belum. Bagian terdahulu, kepala atau bokong atau kosong. Pada saat kita goyangkan, jadi contoh ya, kepala, ambilkan ini pantung bayi 1. Ambil pantung bayi 1. Bagian terdahulu, ya, caranya digoyang seperti ini tangannya, ya. Nah, contoh nih, ada kepala nih, ya, kepalanya di dalam tapi ya, kita goyangkan. Oh, keras, melenting, bulat, kepala. Kalau memang masih kita bisa goyang, berarti dia belum masuk PAP. Tapi kalau dirasa sudah sulit digoyang, berarti sudah masuk PAP. Kalau belum masuk PAP, perlu nggak dilakukan leopard 4? Tidak. Kalau sudah masuk PAP, baru dilakukan leopard 4. Ya. Jadi kalau pada saat kita menggoyang, sambil kita rasakan, kita tentukan apa bagian terdahulunya. Keras, bulat, melenting berarti kepala. Kalau tidak keras, tidak bulat dan lunak, maka bokong. Ya, karena di sini tadi bokong, maka di sini kepala. Ya. Bagian leopard 3 untuk menentukan apa yang ada di bagian terdahulu dan apakah bagian terdahulunya sudah masuk PAP atau belum. Kalau sudah masuk PAP, maka kita lakukan leopard 4. Leopard 4 ada 2 cara. Masih ingat perlimaan? 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. 5/5 berarti masih 5 jari teraba di atas simfisis. Ya. Artinya dia sudah masuk, tapi yang masuk hanya sedikit. 5/5. Kemudian 4/5, satu bagian janin, satu jari bagian janin sudah masuk. 4/5. 3/5 semakin masuk PAP. 2/5 semakin masuk lagi. HOTS 3 nih, HOTS 2. 1/5 sudah HOTS 3. Ya. Jadi sebagian besarnya sudah masuk. 0/5 kroning dia sudah di depan. Ya. Jadi ada perlimaan yaitu 5/5, 4/5, 3/5, 2/5, 1/5. Atau dengan cara divergen, konvergen dan bikonkav. Kalau konvergen bagaimana? Konvergen. Ya, ini sudah kalau konvergen. Kita minta ibu untuk meluruskan kaki. Ibu permisi kakinya diluruskan. Kemudian kita lihat bagian pegang Dek. Bagian terbawah. Kepalanya sudah di sini nih.
Nah, kalau kepalanya sudah di sini, ya, atau bisa juga dari sini. Ya. Oh, berarti kepalanya sudah masuk nih, sudah banyak, karena yang terapa hanya sedikit, ya, yang terapa hanya sedikit. Berarti kalau tangan kita, jari-jari kita ini berdekatan, itu namanya konvergen. Konvergen. Mulut kita ini menutup, cenderung menutup. Konvergen. Ya, jari-jarinya berdekatan. Tapi kalau terasa masih jauh, ya, jari-jari kita berjauhan, divergen. Mulut kita cenderung membuka, divergen. Jari-jari kita berjauhan. Tapi kalau bikonkav, jari-jari kita sejajar. B itu 2, sejajar. Ya, jari-jari kita sejajar, namanya bikonkav. Separuh bagian terdahulu janin sudah masuk BAB. Konvergen, jari-jari kita berdekatan, berarti sebagian besar sudah masuk BAB. Konvergen, jari-jari kita berjauhan, sebagian kecilnya masuk BAB. Kepalanya masih teraba banyak. Ya, divergen, ini divergen. Ya. Konvergen, divergen, bikonkav. Kalau bikonkav, separuh bagian terdahulu janin masuk BAB. Sudah ya? Ada pertanyaan? Berapa tempat? Leopard 1. Untuk menentukan apa yang ada di fundus, untuk menghitung TFU. Leopard 1, Leopard 2 untuk menentukan di mana punggung janin dan ekstremitas janin. Leopard 3 untuk menentukan apa yang ada di bagian terdahulu dan apakah bagian terdahulu sudah masuk PAP atau belum. Leopard 4 dilakukan apabila bagian terdahulu sudah masuk PAP dengan cara perlimaan dan konvergen, divergen, bikonkav. Palpasi sudah? Sudah. Tadi punggungnya di mana? Kanan ya. Puka. Kanan ibunya. Ya, puka. Inspeksi sudah, palpasi sudah, auskultasi. Punandoskop. Ini namanya punandoskop untuk melihat DJJ. Etikanya, saat kita mau mendengarkan DJJ, tidak boleh wajah kita mengarah ke pasien. Tidak boleh. Ya. Kenapa sih kok nggak boleh melihat ke pasien? Karena pada saat kita mendengarkan DJJ itu selama 1 menit, takutnya pasiennya batuk ke kita atau kita yang batuk ke pasien, kan bisa menulari. Dan juga etikanya memang tidak boleh berhadapan-hadapan langsung dengan pasien dan waktu yang lama. Ya, pada saat pemeriksaan menjauhi pasien. Nah, tadi kan posisinya kepalanya di mana? Kepalanya di mana? Di bawah, posisi kepala ya, nggak sungsang ya. Terus puka, punggungnya di kanan, kepalanya di sini. Untuk mendengarkan DJJ yang jelas itu didengarkan di daerah punktum maksimum. Punktum maksimum itu di sini. Di sini. Ya. Di sini. Punktum maksimum itu di sini. Nih, namanya punktum maksimum. Kalau kepala janinnya di sini, punggungnya di sini, maka mendengarkan DJJ, yo jangan di sini, jangan di sini, jangan di sini. Kalau kepalanya di sini, punggungnya di sini, berarti punktum maksimumnya kan di sini. Ya. Kalau kepalanya belum masuk, usia kehamilan 28 minggu katakan, ya. Berarti ya jangan terlalu ke bawah, karena dia masih ada di sini, bukan di sini. Punktum maksimumnya di sini. Tapi kalau kepala sudah masuk, kemudian punggung di sini, kepala di sini, dia di sini mendengarkannya. Cari
Bayangkan, punktum maksimum bayinya di mana? Kalau kepala di sini, punggung di sini. Oh, berarti punktum maksimumnya di sini. Dengarkan. Ya. Pada saat mendengarkan DJJ, jam yang ada di tangan kiri dibawa. Funendoskop nggak boleh dipegang terus-terusan. Pegangan tanganmu di sini itu akan mempengaruhi pendengaranmu DJJ ke telingamu. Jadi nggak boleh. Bu boleh pakai Doppler. Kalau untuk kalian belajar dulu mendengarkan DJJ pakai funendoskop. Kalau pakai Doppler kan enak kan. Jeruk, ya kan? Kalau pakai funendoskop kan kalian nggak pengen tuh mendengarkan dari sini ke sini ya. Pengen lu menyenangkan ya. Tangan kirimu di mana? Tangan kirimu cari tangan ibunya. Untuk membedakan antara DJJ dengan nadi. Ya. Kalau DJJ itu seperti pacuan kuda. Jeduk 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 jeduk. Kalau nadi kan dut 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 ya. Jadi kalau DJJ itu seperti pacuan kuda. Tangan kanan pegang arloji melihat jam. Posisinya seperti ini ya. Jadi tangan kiri cari di tangan ibunya, pegang nadinya, tangan kanan pegang arloji, telinganya di funendoskop sambil mendengarkan, matanya menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 selama 1 menit penuh. DJJ normal adalah 120 sampai 160. Kalau kurang dari 120 namanya bradikadi. Kalau lebih dari 160 namanya tadikadi. Kalau kurang dari 120 dan lebih dari 160 namanya fetal distress. Ya. Sudah, ada pertanyaan? Udah ya, oke ya. Lapot 1, lapot 2, lapot 3, lapot 4. Auskultasi. Ya, udah. Duduk lagi. Sindaktil. Polidaktil berarti jari-jari berlebih, adaktilnya jari-jari berkurang, sindaktil jari-jari berselaput. Hafal ya? Pada ekstremitas atas tangan kita lihat apakah tangan simetris atau tidak, kanan dan kiri. Kemudian kita lihat jari-jarinya lengkap atau tidak. Apakah ada polidaktil, adaktil, sindaktil. Kalau polidaktil berarti jari-jarinya berlebih. Poli itu kan banyak ya. Polidaktil berarti jari-jarinya berlebih. Adaktil berarti jari-jarinya berkurang. Jari-jarinya berkurang, enggak 10. Kalau sindaktil jari-jarinya berselaput kayak katak ya. Jari-jarinya berselaput. Itu sindaktil. Kemudian kita cubit untuk melihat turgor kulit. Kalau kembali dalam 1 detik berarti turgor kulitnya normal, ibunya tidak dehidrasi. Turgor kulit kita cubit apabila kembali dalam 1 detik berarti turgor kulitnya normal, menandakan ibunya tidak dehidrasi. Lalu kita tekan, kalau kembali dalam 1 detik berarti menandakan tidak ada odem. Tekan. Ya, kalau kembali dalam 1 detik berarti tidak ada odem. Tahu odem kan? Ya. Sudah, itu ekstremitas atas. Ekstremitas bawah, kaki. Sama. Kaki kita lihat simetris atau tidak. Kemudian kita lihat jari-jarinya sama ya. Jari-jari kakinya lengkap atau tidak, apakah ada polidaktil, apakah ada adaktil, apakah ada sindaktil. Kalau poli itu berlebih, kalau adaktil itu berkurang, kalau sindaktil itu berselaput. Lalu kalau pada kaki boleh kita lihat turgor kulitnya juga boleh ya, enggak juga boleh. Lalu yang paling penting adalah pada kaki kita lihat odem atau tidak.
Yang pertama adalah di pretibia. Berdiri ya, Pak Bapak ya, dibuka sedikit. Nah, pretibia, ini kan tulang kering ya, ini kan tibia. Pretibia di sini, ditaruh aja, ya, dilihat di sini, ditekan. Nah, ini namanya di pretibia. Kalau kembali dalam 1 detik berarti normal, tidak odem. Ini di pretibia. Ya. Kemudian di circummalleolus. Circum itu kan lingkaran ya. Berarti circummalleolus itu di pergelangan kaki. Ya, di sini dipegang. Circummalleolus. Kalau kembali dalam 1 detik berarti tidak odem. Lalu di dorsalopedis. Kita tekan. Kalau kembali dalam 1 detik berarti tidak odem. Ini namanya dorsalopedis. Pretibia, circummalleolus, dorsalopedis. Itu kalau ekstremitas bawah. Ada 3 di pretibia, circummalleolus sama dorsalopedis. Untuk melihat apakah odem atau tidak. Ya. Nah, setelah itu ekstremitas atas sudah, bawah sudah, baru ke genitalia. Bu, permisi Bu, saya mau memeriksa kemaluan ibu atau area genitalia ibu. Tujuannya adalah untuk mendeteksi adanya resiko kelainan pada saat kehamilan. Apakah ibu bersedia? Ya. Berarti minta ibu atau bantu ibu untuk melepaskan baju bagian bawah atau celana dalam. Lalu setelah itu baru tutupi, ya. Setelah itu baru kita inspeksi. Dibuka sedikit, kemudian kita inspeksi dulu. Inspeksi kan berarti kita tidak memegang, ya. Kita inspeksi apakah ada pengeluaran pervagina seperti keputihan. Keputihannya normal atau tidak. Kalau keputihan yang normal kan putih atau bening, ya. Kemudian tidak berbau dan tidak gatal. Kalau keputihan yang normal. Dan memang kalau pada ibu hamil, karena peningkatan hormon progesteron, kebanyakan memang ibu hamil itu pasti keputihan. Tapi keputihannya nggak boleh sampai ada gatal, nggak boleh sampai ada bau, nggak boleh sampai berwarnanya lebih dari kuning, ya. Lalu kalau seandainya warnanya kok kuning kehijauan, lalu di sini tanpa kita tanya apakah ada gatal atau tidak, biasanya di sini itu ada merah-merah. Di labia mayora minora atau di selangkangan itu biasanya ada kemerahan. Nah, itu berarti ada iritasi. Ya, tanpa kita tanya pun kita pasti sudah tahu kalau itu ada gatal dan bau yang menyengat. Nah, itu pasti ada keputihan yang patologis. Kalau sudah seperti itu ya harus kita obatin, ya. Setelah itu sebelum kita palpasi, maka harus kita lakukan vulva hygiene. Ambil 3 kapas DTT, kemudian kita usap pada labia mayora minora terjauh, labia mayora minora terdekat, mons pubis, klitoris, orificium urethra, tadinya manus, ya, buang. Setelah itu baru kita palpasi. Caranya palpasi adalah 1 tangan masuk dari bawah ke atas. Apa yang ibu rasakan? Tidak ada nyeri dan tidak ada apa? Benjolan abnormal pada kelenjar Bartholin. Ya. Kemudian apa yang ibu rasakan? Tidak ada pembesaran dan nyeri pada kelenjar skin, ya. Bartholin skin. Ya. Sudah, setelah itu kita ambil pispot, kita guyur, kita keringkan, lalu kita bantu ibu untuk memasang celana dalam. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah, setelah itu ibunya suruh duduk. Bu, duduk. Nah, duduk baru kita cek pendengaran, lila, dan refleks patella. Ini apa yang namanya? Herbutala.
garpu tala itu pegangnya harus benar. Kalau garpu tala pegangmu salah, dia nggak akan berdenging. Ya, nggak berdenging. Beda ya. Berdenging kan? Ya, maka pegangnya harus benar. Kemudian, Bu, nanti akan saya periksa fungsi telinganya Ibu atau pendengarannya Ibu. Ibu memejamkan mata. Kemudian kalau Ibu mendengarkan dengungan di telinga kanan, Ibu angkat tangan kanan. Kalau Ibu mendengarkan dengungan di telinga kiri, Ibu angkat tangan kiri. Apabila Ibu mendengarkan dengungan di dua telinga, Ibu angkat kedua tangannya. Ya. Kalau saya minta Ibu untuk membuka mata, baru Ibu boleh membuka mata. Ya. Setelah itu dengungkan. Ini masih berdengung. Kalau tidak kamu hentikan, makanya jangan terlalu lama. Sakit ngilu. Harus dihentikan. Makanya dua hati yang bersatu itu pasti tenang ya kan. Cara menghentikan dengungannya adalah dengan menyatukan dua hati yang berpisah. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, angkat kedua tangan. Ya, bisa ya pakai garpu tala. Kemudian setelah itu lila. Dari atas, lila, ini lagi, duduk. Duduk. Lila kita ukur pada lengan yang tidak sering dibuat aktivitas. Kalau kita tidak kidal, berarti yang sering dibuat aktivitas yang kanan. Yang kita ukur yang kiri. Kalau kidal, berarti yang dibuat aktivitas yang kiri, yang kita ukur yang kanan. Karena dia normal, nggak kidal ya, maka kita ukur yang bagian yang kiri. Agak ada ke sana. Nah, ya. Untuk memudahkan kita melihat siku sama deltoid, maka kita minta Ibu untuk tangannya ditekuk ya, Bu. Tuh, kita ukur dari tulang deltoid sampai ke siku. Ya. 32 dibagi 2 16. Sorry. 16. Nah, di sini 16. Lalu kita putar. Permisi, Bu, tangannya lurus. Nah, tangannya disuruh lurus. Lalu kita putar. Boleh diputar-putar boleh ya. Pokoknya tetap di area yang 16 tadi. Putar. Nah, 23. Normalnya berapa? Lila normalnya berapa? 23,5. Jadi dia kayak kurang energi produksi. Kek. Sudah, Lila sudah bisa ya. Setelah itu baru refleks patella. Refleks patella pakai apa namanya? Garpu tala. Refleks Hammer garpu ya, tala. pakai refleks hammer yang ini. Bisa ya, refleks patella hanya ya. Di sini. Nah. Oke, setelah itu baru kita ukur, Ibunya diminta untuk berdiri ya. Jadi posisinya setelah tidur, duduk baru berdiri. Kita ukur dengan jangka panggul. Ukur panggul luar pakai jangka panggul. Jadi sini suratnya. Berdiri. Taruh situ aja dulu deh. Ya, jangan ditinggal loh tapi yo. Habis ini kamu kesini lagi. Sini tunggu dulu sebentar. Cara megang jangka panggul. Cara megangnya gini. Jadi ini di sini. Ya, yang ini tidak langsung seperti ini.
ke pasien, tapi harus dihalangi dengan 2 jari dulu. Ya, caranya megang seperti ini. Yang dibuat untuk ngitung adalah yang di atas, bukan yang di bawah. Yang di atas. Distansia spinarum. Distansia spinarum antara sias kanan dan kiri. Sias kanan dan kiri, ya. Distansia spinarum antara spina iliaca anterior superior kanan dan kiri. Normalnya 23 sampai 26 cm. 24 normal ya. Kemudian agak ke atas, tulang yang menonjol di depan itu namanya tulang sias. Kalau kalian berdiri ada tulang menonjol di depan itu namanya sias, spina ischiadica anterior superior. Kemudian yang atas itu namanya crista iliaca. Kalau di sini kan ada tulang menonjol yang depan. Kalau yang atas ada tulang menonjol lagi itu namanya crista iliaca. Distansia cristarum dari crista anterior superior crista iliaca. Crista iliaca kanan dan kiri. Normalnya 26 sampai 29. Pas 26 ya. 26 berarti normal. Kemudian conjugata externa atau yang biasa disebut Boduloque ya. Dari tepi atas sipisis mana? Dari tepi atas sipisis ke arah processus spinosus ruas lumbal kelima. Nah, kamu kan punya cekuan di sini ya? Ya, kalau kamu berdiri di sini ada cekuan ya? Ya, itu namanya processus spinosus ruas lumbal yang kelima itu ya. Iya. Di sini. Normalnya 18 sampai 20. Processus spinosus ruas lumbal kelima. Ya, normalnya pas 20. 18 sampai 20. Ya. Conjugata externa. Selanjutnya lingkar panggul. Lingkar panggul dikelilingi yang tadi kita sebutkan. Jadi dari tepi atas sipisis ke arah sias, ya sini ya, ke crista iliaca, kemudian ke belakang ke processus spinosus ruas lumbal kelima, kemudian kembali lagi ke crista iliaca yang arah sebaliknya, lalu kembali lagi ke sias, kembali ke tepi atas sipisis. Normalnya 80 sampai 90. 83. Jadi untuk ukuran panggul ada 4. Ada distansia spinarum, distansia cristarum, conjugata externa, sama lingkar panggul. Kalau distansia spinarum dari sias kanan dan kiri. Sias kanan dan kiri. Ya, spina ischiadica anterior superior, kanan dan kiri. Kemudian kalau distansia cristarum, crista iliaca kanan dan kiri. Crista iliaca kanan dan kiri. Distansia spinarum tadi normalnya adalah 23 sampai 26. Distansia cristarum dari crista iliaca kanan dan kiri normalnya 26 sampai 29. 26 sampai 29. Ya. Conjugata externa dari tepi atas sipisis sampai processus spinosus ruas lumbal kelima. Ya. Normalnya 18 sampai 20. Dari tepi atas sipisis ke processus spinosus ruas lumbal kelima, normalnya 18 sampai 20. Ya. Kemudian lingkar panggul mulai dari tepi atas sipisis ke sias, ke crista iliaca, processus spinosus ruas lumbal kelima, kembali lagi ke crista iliaca ke arah sebaliknya, sias ke arah tepi atas sipisis. Normalnya adalah 80 sampai 90. Ya wis sing kok ana videonya. Sudah? Ada pertanyaan sampai sini? Ya.
kemudian tinggi badan berat badan, lalu TTV, lalu head tutu, tidur, head tutu, kemudian ibunya disuruh duduk, telinga, lila, refleks patella, baru ibunya berdiri, pemeriksaan paru, selesai. Ya? Siap? Ada pertanyaan?